يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah wa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberi kesehatan oleh Allah. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan mulai dari pagi hari sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada hal yang kurang baik yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tanpa kita sadari saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, yang termasuk bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dari itu paling tidak 2 bulan ke depan kita masuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 2 bulan ke depan masuk di bulan Ramadan, yang tentunya Ramadan termasuk bulan yang amat sangat dinanti oleh siapapun untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga untuk itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dan beliau senantiasa berdoa dengan doa yang tadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan beri kesempatan kepada kami untuk masuk di bulan Ramadan. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini lebih pada penekanan. Yang pertama adalah nilai keberkahan pada bulan yang sedang kita jalani, dan juga keberkahan pada bulan yang akan datang, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian dipanjangkan usia kita, diberi kesempatan kita untuk masuk di bulan Ramadan.
yang terkadang pada saat kita membaca doa-doa ini tanpa kita sadari itu sudah diijabah oleh Allah. Jadi pada saat kita masuk di bulan Rajab membaca itu, kemudian masuk di bulan Sya'ban, Rajab sudah hilang, kemudian kita masuk di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Artinya selama 1 bulan pada saat kita berdoa dan kita masuk di bulan Sya'ban nantinya, berarti doa kita udah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kesadaran bahwa segala yang kita panjatkan, yang kita haturkan, yang kita minta kepada Allah tanpa kita sadari seringkali sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali juga kita lalai, seringkali kita juga tanda kutip mengkufuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah, padahal itu sesuai dengan permohonan dan permintaan kita. Contoh lagi, seringkali kita berdoa, ya Allah berikan kami kesehatan fil jisim, yang biasa kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Berikan ampunan, permaafan kepada kesalahan kami dan juga kesehatan pada kami. Artinya kalau sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kami, berarti sejalan dengan itu Allah sudah memberikan ijabah atas doa-doa kita. Nah itulah yang terkadang pada saat kita nggak menyadari atas rahmatnya Allah, sifat kasihnya Allah, sehingga seringkali kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah apa adanya, seakan-akan itu menjadi bagian dari sebuah rutinitas. Dari rutinitas itu kemudian makna dibalik ibadah yang kita lakukan itu akhirnya nggak terasa. Padahal setiap kali kita melakukan ibadah, terutama pada saat sujud, pada saat salat, disitulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas doa-doa yang sudah diijabah oleh Allah. Kalau kita menyadari akan hal ini, tentunya pada saat kita salat berupaya semaksimal mungkin agar bisa menyempurnakan salat itu dengan sebaik-baiknya. Dan seringkali juga sekian banyak persoalan, permasalahan yang kita hadapi, waktu-waktu terbaik kita pada saat munajat memohon kepada Allah yaitu ketika kita sedang dan setelah selesai melaksanakan sholat. Jadi pada saat kita sedang sholat, maka di dalam sholat itulah apa yang ingin kita mohonkan kepada Allah silakan dihaturkan langsung kepada Allah, terutama ketika kita dalam keadaan sujud. Kalau kita paham akan hal ini, tentu waktu-waktu sholat akan menjadi waktu yang paling istimewa, waktu yang tidak akan disia-siakan, waktu yang tidak akan diketergesa-gesaan hanya untuk urusan-urusan dunia semata. Karena di waktu itulah Allah paling dekat dengan kita. Waktu itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan segala permohonan kita kepadanya. Kalau di waktu sholat pun masih belum sempat munajat mohon kepada Allah, maka setelah selesai sholat ada jeda waktu untuk zikir dan memohon kepada Allah. Ini adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling mudah Allah mengabulkan permohonan kita kepadanya. Namun seringkali waktu yang sudah jelas mustajab ini kita sia-siakan. Sementara kita seringkali melakukan atau menunaikan ziarah, makam dan seterusnya yang pada dasarnya itu kita mencari keberkahan dari sahibul makam atau sahibul maqbarah, yang sejatinya itu pula menjadi bagian pelajaran terpenting bagi kita bagaimana sahibul maqam itu sendiri, orang yang sudah meninggal dunia, orang yang kita ziarahi, itu pun dapat kita jadikan sebagai pelajaran-pelajaran yang ada. Kenapa sampai beliau sudah meninggal dunia saja masih diangkat derajatnya oleh Allah, masih ada sekian banyak yang ingat kepadanya dan mendoakan kepada yang bersangkutan. Seringkali antara kita ziarah dengan masjid atau sholat, kita seakan-akan tempat yang mustajab itu adalah makam. Padahal
Rasulullah sendiri menyatakan tempat terbaik yang ada di muka bumi ini adalah al-masajid. Kenapa? Karena di masjid itulah tempat di mana seluruh umat manusia sujud, menghamba, merendahkan diri kepada Allah. Kembali ini menjadi bahan muhasabah, evaluasi kepada kita. Ada waktu dan tempat yang senantiasa bisa kita gunakan, sementara kita masih mencari tempat dan juga waktu yang terkadang kita sendiri tidak ada penjelasan akan kemuliaan dari waktu dan tempat tersebut. Terkait dengan kemuliaan orang-orang yang soleh, iya, cuman seringkali kita tidak menyadari bahwa proses perjalanan orang-orang yang soleh itu sendiri pun panjang, yang akhirnya dari situ Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Itulah yang sejatinya perlu kita sadari dan perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Makanya terkadang ada yang salah paham, pada saat ke makam justru minta kepada sahibul makam, padahal mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal dunia, mereka butuh doa-doa orang yang masih hidup. Makanya pada saat kita ziarah, sejatinya itu kita hanya sebatas mendoakan kepada yang bersangkutan, dan pada saat kita mendoakan kepada orang lain, disitulah doa-doa kita juga akan diijabah dan kembali kepada diri kita. Kan ada kalimat-kalimat yang terkadang minta langsung kepada sahibul makam, dan terkadang kita nggak pernah tahu siapa itu sahibul makam, siapa yang ada di makam itu, apakah ia benar adanya atau tidak, hanya ikut-ikut saja gitu loh. Akhirnya secara tidak langsung ini kita tergerus dengan kebiasaan-kebiasaan yang terkadang kalau tidak kita cerna dengan baik, kita terjerumus tanda kutip dalam bentuk kemusyrikan yang kita sendiri nggak sadar kalau itu adalah sebuah kemusyrikan. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, pada saat kita ziarah, awali masuk ke masjid terlebih dahulu. Salat tahiyatul masjid kalau memang itu diperlukan, doa kepada Allah lagi-lagi pada saat kita salat dan setelah salat di masjid itu. Baru setelah itu silakan ziarah ke makam, silakan baca doa apa aja di makam itu, dan kemudian ada hal-hal apa yang bisa kita ambil dari sahibul makam itu sendiri. Disitulah yang terkadang nilai keberkahannya itu kita dapatkan. Cuman terkadang keberkahan itu sendiri sering kali kita cari, sementara keberkahan itu sudah dekat dengan kita dan ada di sekitar kita. Kan gitu kan? Keberkahan itu misalnya ada pada guru-guru yang mengajar anak TPQ, ada anak-anak kecil yang sedang belajar Al-Quran, itu kan keberkahan ada di sana juga. Kenapa? Anak kecil itu kan belum banyak dosa, sehingga pada saat kita minta doakan ya supaya paman kayak gini-gini, itu kan bagian dari keberkahan yang kita ambil dari orang-orang yang belum begitu banyak memiliki dosa. Gitu. Di sekitar kita banyak, termasuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terkadang tidak pernah kita pandang sebagai orang-orang yang memiliki derajat tertentu, tapi sejatinya mereka itu memiliki posisi yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan doa, silakan kita berdoa kepada Allah, cari tempat-tempat yang memang itu sudah dimuliakan oleh Allah, dan cari waktu-waktu yang memang itu sudah spesifik dan diberitahukan oleh Allah kalau waktu itu memang waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga, tentang orang yang berdoa itu siapa. Jadi mustajab tidaknya doa itu yang pertama terkait dengan waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan siapa yang berdoa. Kan itu. Nah, siapa yang berdoa ini, itulah yang perlu kita cari untuk mendoakan pada diri kita. Kalau terkait dengan waktu dan tempat, kita bisa melakukannya sendiri. Dan terkait dengan orang yang berdoa ini siapa? Ya mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang soleh dan seterusnya. Nah kemudian ke makam kembali lagi, memang mereka adalah orang yang soleh, namun mereka sendiri kan qad tufiya, mereka sudah wafat, sehingga kita pun diajarkan oleh Rasulullah dengan bahasa yang sama, doa yang sama, Rabbil
ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah setiap bulan Sya'ban. Beliau masuk ke makam Baqi' dan berdoa, Allahumma rabbighfir lana wa li ikhwanina, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah sabaquna bil iman, mendahului kami. Mereka itu siapa? Ashabu Badrin, yaitu orang-orang yang gugur di perang Badar. Jadi sepanjang itu aja Rasulullah masih ingat dengan perjuangan-perjuangan mereka. Dan Rasulullah pun senantiasa mendoakan kepada mereka agar Allah memberikan ampunan kepada mereka, walaupun mereka sendiri ashabu Badrin, mereka yang ikut berperang pada saat di Badar itu sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Sehingga di situ ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi timbal baliknya ini sudah ada. Itu pun Rasulullah masih turut mendoakan mereka. Sementara sebagian di antara doa atau keberkahan yang kita ambil di makam, kita nggak pernah paham sejarahnya seperti apa. Kemudian kita memilih mereka, sementara orang terdekat kita justru dilupakan. Siapa? Ya orang tua kita, anak kita, tetangga kita. Walaupun mereka biasa-biasa saja, kita nggak pernah tahu ada aktivitas kebaikan yang mereka lakukan kemudian mendatangkan keridhaan dari Allah, sehingga dari situ Allah memberikan ampunan dan memasukkan tergolong orang-orang yang soleh. Ini kadang-kadang kita lupa, ya kan? Orang tua kita, anak kita, buyut kita dan seterusnya, itu kenapa seringkali kita lupakan? Padahal mereka juga sering dan kerap kali membantu kita dan menjadi asbab hadirnya kita di muka bumi ini. Sementara orang-orang yang kita anggap soleh, yang tahu sebatas dari sejarahnya saja, begitu ngotot kita menziarahi mereka. Boleh saja. Namun bersamaan dengan itu, coba pelajari sejarahnya seperti apa. Karena urusan-urusan ziarah ini terkadang itu kan sudah masuk ke ranah bisnis. Ya kan? Sehingga ruh dari sebuah perjalanan itu hilang. Rame hanya di perjalanan, pada saat ke makam sudah selesai, gak ada apa-apa. Baca doa, baca tahlil, baca yasin itu paling cuma 5-10 menit tanpa bisa mengambil ibrah pelajaran yang ada pada saat ziarah itu sendiri. Justru yang rame itu apa? Ya perjalanan itu sendiri. Sehingga muncul bahasa religi, wisata religi. Jadi wisata religi, wisata keagamaan. Tapi kenapa wisata religinya di tempat-tempat seperti itu? Ya sah aja, gak apa aja. Lagi-lagi lebih pada tataran bagaimana bisa mengambil pelajaran itu saja. Baik, kita awali majelis kita dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kesembuhan kepada saudara kita, sahabat kita, jamaah kita yang saat ini mungkin masih diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita juga turut berdoa bersama untuk anak cucu kita supaya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sedang dijalani oleh pemerintah negara kita juga sukses dengan tanpa meninggalkan perpecahan di antara rakyat Indonesia dan umat Islam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-101. Walamma ja'ahum rasulun wattaba'u ma tatlu syayatin. Ini ayat masih kaitan dengan perjalanan kaum Yahudi juga, cuman lebih penekanan pada satu keilmuan
yang cukup membahayakan dan banyak memberikan fitnah, yaitu ilmu sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Nah, termasuk ayat-ayat ini yang sering kali dibaca pada saat menangani orang-orang yang sedang kerasukan, orang yang kena jin dan seterusnya. Taib, kita baca terlebih dahulu. Walamma ja'ahum ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitab kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ada yang bawa terjemah? Coba dibaca. Walamma ja'ahum dan langsung terjemah penuhnya. Walamma ja'ahum rasul, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa-apa yang ada pada mereka. Nabaza fariqun, melemparkan segolongan minal lazina, dari orang-orang utul kitab, yang mereka diberikan kitab Allahi, yaitu kitab Allah, wara'a, di belakang zuhurihim, punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kemarin memberikan sebuah pernyataan bahwa sosok yang paling dibenci oleh kaum Yahudi itu malaikat Jibril, dan yang paling disukai oleh mereka adalah malaikat Mikail. Karena itu tadi asumsi-asumsi bahwa malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan wahyu, dan wahyu itu diturunkan, harapan mereka adalah dari kalangan mereka, namun dari kalangan bangsa Arab, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad. Sehingga walamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah. Artinya kalau Allah memberikan seorang utusan, secara otomatis di situ Allah memberikan satu mandat, dan mandat itu ditunaikan oleh malaikatul Jibril berupa kitab wahyu. Nah, ketika itu apa yang termaktub di dalam Al-Quran maupun yang termaktub yang ada di dalam kitab Taurat sama-sama sudah memberikan sebuah penjelasan atas seorang rasul yang akan diutus oleh Allah sebagai keberlanjutan atas risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang namanya adalah Ahmad, Muhammad. Dua nama itu. Kemudian pada saat benar-benar Allah menurunkan wahyu itu dan berupa Al-Quranul Karim, yang di dalamnya menguraikan, menjelaskan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Melihat kondisi seperti itu, nabata fariqum minhum minal ladzina utul kitab, sebagian di antara mereka kaum Yahudi tidak mau menerima. Jadi kaum Yahudi alladzina utul kitab, yang sudah mendapatkan kitab Taurat, yang di dalam kitab Taurat sendiri pun sudah dijelaskan keberadaan sosok yang bernama Ahmad yang akan menjadi penerus risalah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ternyata ketika itu yang terjadi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga terjadi perseteruan, sehingga terjadi sebuah asumsi Jibril salah memberikan wahyu, sehingga dia paling tidak suka dengan malaikatul Jibril. Dan orang malaikat yang disukai oleh mereka adalah malaikat Mikail, karena memang tugasnya malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia. Artinya kalau mereka suka dengan malaikat Mikail, berarti mereka suka dengan kekayaan dunia. Baik. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha, mereka melemparkan, sebagian di antara kaum Yahudi melemparkan Al-Quran, artinya mereka tidak mau mengakui kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui, seakan-akan Rasulullah Muhammad tidak pernah menerima wahyu dari Allah melalui malaikatul Jibril. Kemudian di sini akhirnya nanti dikaitkan dengan satu aktivitas yang mereka lakukan, justru mereka mempelajari sihir. Dan sihir ini dianggap penerus dari apa yang ada pada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Maka ayat selanjutnya, wattaba'u ma tatlu syayatin, pada saat mereka sudah tidak mau menerima Al-Qur'an, dia ingin berupaya adakah kitab-kitab lain yang menjadikan kitab ini sebagai peneguh atas keyakinan mereka, orang-orang yang dianggap paling mulia di muka bumi ini, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, akhirnya mereka mempelajari kitab yang di dalamnya sihir itu sendiri. Ini kan berbeda. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah berupa Al-Quranul Karim, dan wahyu Al-Quran itu tidak pernah mereka indahkan sama sekali, bahkan seakan-akan mereka tidak pernah mendengar maupun melihat adanya risalah tersebut. Justru mereka mempelajari kitab sihir. Dan kitab sihir ini dari mana? Dari kerajaan yang dulunya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ada. Jadi memang ada sebuah kisah ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mau meninggal dunia, beliau memasukkan beberapa tulisan-tulisan ke dalam tanah. Pada saat tulisan-tulisan itu ada, disitulah kemudian mereka mendapati beberapa keterangan-keterangan terkait dengan kekuasaan Nabiullah Sulaiman. Sehingga ini yang diperdebatkan Temple of Sulaiman untuk di Israel sama Palestina. Mereka menganggap dan menyatakan inilah kitab suci yang dibawa oleh Nabiullah Sulaiman yang harus kita perjuangkan dan harus senantiasa kita syiarkan. Dan di dalam kitab itu, jadi berupa tulisan-tulisan itu sudah ada pelajaran-pelajaran terkait dengan kekuasaan dan bagaimana menggapai kekuasaan itu sendiri. Kemudian beberapa hal terkait dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ini dari mana? Itu nanti Harut dan Marut. Baik, kita lanjut. Ini yang ayat-ayat itu tulisan Nabiullah Sulaiman kan? Bukan tulisan tangan Nabiullah Sulaiman, tapi itu tulisan dari orang-orang yang sengaja ingin merubah dari apa yang ada di dalamnya. Asli awalnya itu tulisan dari Nabiullah Sulaiman, kemudian diganti oleh beberapa orang. Kan sudah karakter mereka. Kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya udah ganti aja gitu kan. Taib. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Wattaba'u, dan ikutlah kalian ma sesuatu tatlu yang telah dibaca asyayatinu syaitan ala mulki Sulaiman atas kerajaan Sulaiman. Syaitan kembali lagi ini jenis dari jin maupun manusia. Artinya kata syaitan ini lebih pada tataran sifat keburukan. Dan sifat keburukan ini bisa melekat pada jin atau bisa melekat pada manusia. Syaitan loh, lah kan itu kan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian kembali lagi pada ayat misalnya surah An-Nas, kan minal jinna wan nas, dari jin dan manusia. Jadi syaitan jelas itu dari unsur manusia maupun dari unsur jin. Cuman pada saat Allah menyatakan syaitan, berarti erat kaitannya dengan sifat yang lebih banyak memberikan mudarat, kesesatan kepada manusia. Karena apa? Jin sendiri dari awal sudah menyatakan kami akan senantiasa menggelincirkan, menyesatkan umat manusia hingga pada saat hari kiamat nanti. Dan itu kan sudah perjanjian, sumpahnya. Itu di awal-awal ayat yang pada saat kita membaca terkait dengan kedudukan Nabiullah Adam alaihissalam, malaikat dan juga jin itu sendiri, kan? Taib. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Disinilah letak awal kesesatan dari kaum Yahudi
yang menisbatkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Mereka mendapatkan sebuah catatan-catatan yang catatan itu dianggap bagian dari apa yang telah diwasiatkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Padahal catatan-catatan itu sudah dirubah oleh sebagian orang yang ketika itu yang di dalamnya banyak mengajarkan terkait dengan ilmu sihir. Artinya sihir itu sendiri sudah marak dan paling banyak pada masanya Nabiullah Musa, Fir'aun, begitu pula Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kalau dalam perjalanan Nabiullah Sulaiman itu nanti kita mengenal dengan Ratu Bilqis, gitu kan. Sekuat-kuatnya Ratu Bilqis, siapa yang membedakan kerajaannya ke hadapan Nabiullah Sulaiman? Apakah jin? Bukan. Ifrit? Bukan. Manusia. Kan? Yang membedakan pada akhirnya bukan dari kalangan ifrit, jin ifrit, tapi tetap manusia. Artinya manusia tetap memiliki kemuliaan dibanding ifrit itu sendiri. Kalau ifrit sendiri kan mengatakan Nabi Sulaiman memberikan sebuah tantangan, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke sini. Ifrit mengatakan saya akan memindahkan sebelum kamu berdiri. Kemudian rajulun saleh mengatakan, orang yang saleh dari kalangan manusia mengatakan saya akan memindahkannya sebelum kamu mengedipkan mata. Yang mindah siapa? Manusia. Artinya manusia lebih sakti aslinya. Gitu kan. Cuman seringkali kita ditipu daya oleh jin itu sendiri, sehingga seakan-akan yang paling sakti itu mereka, padahal tetap yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia itu sendiri. Gitu. Cuman seringkali kita merendahkan diri hanya karena memang kekuatan-kekuatan manipulatif yang dikembangkan oleh jin itu sendiri, yang itu sifatnya lebih banyak pada tataran sihir. Dan di zamannya Nabiullah Musa yang paling berkembang itu kan sihir. Dan yang sering kali kita dengar dalam Al-Quran sendiri kan kisah terkait dengan tongkat Nabiullah Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular. Artinya ketika itu ular-ular yang dibuat oleh para penyihir-penyihir itu adalah buatan mereka, yang kemudian di situ kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul tongkatnya sehingga tongkat itu berubah menjadi ular, dan kemudian ular itu memakan semua ular yang dibuat oleh mereka. Tapi kuncinya adalah semua yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam tidak terlepas dari perintah. Bukan sekonyong-konyong saat itu Nabiullah Musa merubah atau langsung memukulkan tongkatnya, tapi rasa takut itu tetap ada, sehingga ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkat itu, dan tongkat itu akhirnya berubah menjadi ular. Ini terkait dengan mukjizat-mukjizat yang ada. Makanya pada saat kita berbicara terkait dengan mukjizat, karomah, sihir, ini kan tipis sekali. Terutama mukjizat katakanlah udah selesai, gitu kan? Karena masanya sudah selesai juga, gitu kan? Yang ada sekarang ini kan tinggal karomah sama sihir. Antara istidrajiyah yang berbentuk sihir itu sendiri, kemudian karamah berbentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Dan terkait dengan karamah itu ada juga. Cuman sayangnya seringkali pada saat kita berbicara dengan kata-kata karamah, sesuatu yang irasional dan sesuatu itu sifatnya lebih banyak pada tataran kedikjayaan. Padahal kalau kita berbicara kedikjayaan, sihir itu lebih hebat, sepintas, gitu kan. Sehingga pada saat kita melihat orang, katakanlah seseorang kita katakan sebagai seorang wali, yang menjadi parameter pertama itu apa? Kesaktian. Kenapa bukan pada nilai-nilai ibadah yang beliau lakukan? Karena memang terkait dengan kesaktian itu sendiri, karomah itu sendiri akan dihadirkan oleh Allah pada saat seseorang sudah mampu melakukan sesuatu kebaikan dengan istiqomah. Dan itu pun berlandaskan pada satu hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amaliyah sunnah. Ini sunnah.
bukan amalia wajib. Kalau wajib mutlak, gitu kan. Kemudian pada titik akhir, hatta idza ahbabtuhu, hingga pada titik manakala saya sudah memberikan rasa cintaku kepadanya, kun berarti wali. Hatta idza kuntu ahbabta, pada saat aku sudah memberikan kecintaanku kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu dia bisa mendengar. Beda mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Kan? Wa basarahul ladzi yabsiru bihi, aku akan menjadi pandangan matanya yang dengan itu dia bisa melihat. Artinya melihat sesuatu yang ada di luar sana. Artinya dari sini dia bisa melihat apa yang terjadi di Surabaya. Karena sudah bukan lagi mata dia, tapi mulkullah, kekuasaan Allah, irada Allah, Allah buka. Wa yadahul ladzi yabtashu bih, dan tangannya, aku menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia memukul orang lain. Artinya kesaktian itu kan. Nah, artinya kalau ini pada level kata-kata ini kalau sudah menyatu, bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba, itulah yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Namun sejatinya orang-orang soleh ini tidak mengharapkan itu semuanya. Karena justru pada saat bagian-bagian ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, justru itu adalah bentuk ujian terbesar bagi mereka. Karena apa? Bisa jadi ini menjadi bagian bagaimana jin, bagaimana setan memalingkan dirinya yang awalnya hanya kepada Allah semata, kemudian lebih banyak mengajar pada nilai-nilai yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya al-quwa, kekuatan-kekuatan yang sementara saja. Sehingga para auliyaillah, orang-orang yang soleh, tidak akan pernah membuka apapun yang telah diberikan oleh Allah kepadanya yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dan rata-rata semuanya itu muncul dengan sendirinya tanpa ada niatan pertama untuk mendapatkan itu semuanya. Nah, bedanya kita seringkali sebagian di antara kita ada yang baca wirid-wirid tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya pikir awalnya boleh, tapi pada saat dia sudah merujuk ke sana, kemudian dia salah niatnya, justru di sini ruang yang akan dilakukan oleh jin, oleh setan, sehingga sulit untuk membedakan mana itu sihir, mana itu karamah. Karena terkadang ayatnya sendiri atau bacaan-bacaan yang ia baca banyak sebagian juga dari Al-Quran, dari doa, dari hadis dan seterusnya. Cuman kenapa dipergunakan untuk menyakiti orang lain? Itu masalahnya. Dan orang kalau sudah diberi kelebihan oleh Allah, seakan-akan dia itu dijaya, misalnya apapun ditantang. Dan kalau sudah lebih banyak memberikan mudarat kepada orang lain, dikit-dikit ingin menyakiti orang lain, katakanlah saya gak suka dengan si A, udah wiritin aja supaya dia ketabrak. Kan ada pola kayak gitu. Misalnya saya ini kehilangan duit nih atau kehilangan motor, gimana? Ya udah sini saya wiritin. Mau diapakan dia? Mau dimatikan apa digantung dan seterusnya. Ini kan sudah salah. Itu kan? Padahal semuanya itu bukan tujuan untuk menyakiti orang lain. Justru semakin dia diberikan sesuatu yang berlebih oleh Allah, dia menghindar untuk hal-hal yang sifatnya itu negatif. Dan pada saat dilihat oleh orang lain, semakin banyak orang yang datang kepadanya, justru dengan semakin banyaknya itulah nanti lebih banyak mengarah ke hal yang negatif. Maka kebanyakan orang semacam ini tidak pernah menampakkan kepada orang lain, dan dengan sendirinya pada saat dia melihat sesuatu yang butuh dibantu, dia akan membantu dengan sembunyi-sembunyi. Ini terkait dengan wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi mereka orang-orang penyihir itu menyatakan ini apa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, karena beliau termasuk orang yang paling hebat dari sisi kekayaan, iya, kemudian dari sisi kekuatan karena mampu mengendalikan seluruh makhluk. Kalau dirinya sendiri kan memang itu mukjizat yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, dan semuanya tunduk pada beliau. Burung hudhud, kemudian an-namlah, semut,
Bilqis sendiri, semuanya tunduk atas kemauan dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bahkan pada saat beliau meninggal sendiri pun beliau dalam keadaan duduk dan sedang memerintah. Itu. Wa ma kafara Sulaiman, akhirnya dibalas oleh Allah, Sulaiman tidak pernah melakukan kekufuran. Walakinnan nasya kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr, tapi yang melakukan semuanya itu, yang melakukan kekufuran itu adalah syaitan yang senantiasa mengajarkan manusia pada nilai-nilai kekufuran, dan bentuk jenis kekufuran itu lebih banyak mengarah pada hal yang negatif dan banyak menyakiti orang lain. Baik, ini besok kita lanjut. Wa ma unzila 'alal malakain, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Ini lagi-lagi al-malakain, ada nanti yang membaca bukan al-malakain tapi al-malikain. Nah, ada dua itu nanti. Kalau al-malakain dua malaikat, kemudian dua malaikat ini siapa? Ada yang mengatakan dia adalah Jibril sama Israel. Kemudian kalau al-malikain dua raja, raja itu siapa? Daud sama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian muncul kata Harut wa Marut, ini siapa? Apakah dia seorang nabi kah atau rajulun soleh? Nah, kalau mengacu kepada sini, Harut Marut itu adalah bagian dari malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir kepada penduduk Babylon ketika itu yang sedang mendapatkan malapetaka. Tapi ilmu yang diajarkan oleh Harut Marut ini bagian dari fitnah. Dari awal sudah dikatakan ini ujian terbesar, jika kamu salah menggunakan ini akan banyak memberikan mudarat kepada orang lain. Kenapa diajarkan itu? Untuk mengimbangi dari ilmu sihir yang berkembang ketika itu yang menghancurkan Babylon. Dan setelah Harut Marut itu selesai mengajarkan, kemudian penduduk ketika itu sudah menjadi sejahtera, akhirnya kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada surga yang memang dari situ Allah memerintahkan kepadanya. Itu terkait dengan Harut Marut, walaupun ada juga yang mengatakan dia adalah rajulun soleh, orang soleh. Ada juga sebaliknya, dia adalah penyihir. Ini sejarah, ini penafsiran, ini pemahaman. Mana yang paling benar? Kemudian nanti kita coba untuk melihat di antara uraian penjelasan yang ada itu, mana yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ini hanya kata malikain atau malakain. Kemudian Harut Marut, siapa sosok ini? Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau malaikat kok sampai mengajarkan ilmu sihir? Apa tujuannya? Berarti erat kaitannya dengan sebuah sejarah. Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari itu semua? Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله